Dengan saya Bruder Theo. Apa kabar? Semoga Anda sehat dan baik-baik saja. Saudari dan saudara sekalian, kali ini saya ingin berbagi inspirasi atau motivasi yang berkaitan dengan dua sikap yang perlu kita bangun ketika kita dalam hidup bersama atau dalam kehidupan bersama dengan banyak orang atau dengan orang lain. Nah, pertama yang menurut saya penting perlu kita miliki dalam kehidupan bersama adalah sikap hati-hati. Salah satu sifat yang perlu kita miliki dan sangat tepat untuk kita miliki dalam kehidupan bersama sekali lagi adalah sikap hati-hati. Dan tentu saja sikap hati-hati ini ada kaitannya dengan sikap juga penuh pertimbangan. Perkataan, perbuatan hendaknya dilandasi dengan kebenaran dan dari hasil pertimbangan yang matang. Jadi tidak hanya asal berbicara, tidak hanya asal bertindak, tapi segala sesuatunya harus kita pertimbangkan masak-masak. Apakah benar, apakah baik, apakah tepat, dan seterusnya. Sikap hati-hati ini penting dimiliki oleh setiap orang atau setiap anggota dalam suatu kehidupan bersama. Karena dalam kehidupan bersama itu segala perkataan, perbuatan, keputusan akan selalu berkaitan dan berpengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya, hati-hati dalam berbicara agar tidak menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain. Hati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak merugikan orang lain dan tidak mengurangi harga diri orang lain. Hati-hati dalam bertingkah laku agar tidak menjadi batu sandungan bagi yang lain dan lain sebagainya. Sikap hati-hati saudari dan saudara sekalian tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tapi juga pasti akan menghindari diri dari permasalahan yang tidak hanya tidak dikehendaki, namun juga menghindari diri dari permasalahan kita terhadap orang lain. Kalau kita menyinggung orang lain, kalau kita menyakiti orang lain, kalau kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, kalau kita mengalami konflik yang berat dengan orang lain, tentu akan mengganggu kehidupan bersama kita. Tidak hanya mengganggu diri kita sehingga kita tidak merasa nyaman lagi, tapi juga membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kita hendaknya, saudari dan saudara sekalian, bersikap hati-hati. Lebih-lebih jikalau pikiran, perbuatan, kata-kata itu menyangkut orang lain. Karena seringkali yang kita ketahui dari orang lain itu hanya di permukaan saja. Yang nampaknya baik mungkin buruk, yang nampaknya buruk ternyata baik, yang nampaknya bahagia ternyata sedih, yang nampaknya sedih ternyata bahagia. Jadi kalau kita tidak tahu benar sejarah, latar belakang, mengapanya dan seterusnya itu, kita tentu harus berhati-hati dalam bersikap, dalam berbuat dan berkata-kata tentang orang lain. Sikap, perbuatan, kata-kata setiap anggota atau setiap orang akan mempengaruhi orang lain, akan mempengaruhi anggota yang lain. Lebih-lebih kalau kita sedang dipercaya sebagai seorang pemimpin, ingatlah bahwa kita akan selalu dilihat oleh anggota yang lain, oleh orang lain. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita katakan, itu akan dilihat dan mereka akan menilai benar, salah, baik, buruk. Bahkan apa yang kita lakukan benar dan baik pun bisa diinterpretasikan atau bisa dinilai sebagai sesuatu yang kurang baik, sebagai sesuatu yang tidak benar. Nah, maka
pemimpin hendaknya sungguh-sungguh hati-hati dan penuh pertimbangan dalam berkata-kata, dalam berbuat, dalam bertingkah laku. Karena perkataan, sikap, dan tindakan kita akan diuji dan dinilai oleh orang lain, oleh anggota. Nah, sesuatu dalam diri orang lain atau anggota dinilai sebagai yang biasa. Namun untuk sebagai pemimpin itu bukan dinilai sebagai sesuatu yang biasa, karena menjadi pusat perhatian dari bawahan kita atau orang-orang yang kita pimpin, dan juga selalu akan dinilai dan dilihat orang lain. Maka sekali lagi, baik sebagai anggota maupun sebagai pemimpin, lebih-lebih itu harus bersikap hati-hati dan penuh pertimbangan dalam berkata-kata, dalam bertingkah laku atau berbuat, dan dalam mengambil keputusan yang menyangkut orang lain. Nah, yang kedua apa? Yang kedua bagi saya yang penting adalah kelembutan hati. Kalau kita memiliki hati yang tentram, tenang, sabar, akan membuat orang lain atau akan membuat kita ini tampil dan bersikap lemah lembut. Performa kita akan juga nampak tenang, lemah lembut. Tidak berarti tidak tegas, tapi lemah lembut, dan kita akan juga tampil sabar. Nah, jikalau masing-masing anggota dalam kehidupan bersama itu memiliki sikap lemah lembut, maka mereka juga akan saling menebarkan ketentraman dan ketenangan. Bahkan bagi mereka yang sedang mengalami kekacauan atau kesulitan atau masalah pun juga dia akan merasa lebih tenang, akan merasa lebih tentram. Nah, kelembutan hati itu akan membuat orang lain tidak merasa takut, tidak merasa terancam, tidak merasa tersinggung dan terlukai. Saudari dan saudara sekalian, kata-kata yang lembut yang kita ucapkan dengan tenang itu tidak hanya membuat orang lain terhibur atau membuat mereka juga lebih tenang, tetapi juga akan membuat mereka merasa lebih tentram, merasa lebih damai. Perbuatan yang lembut atau perbuatan yang tidak kasar itu juga akan membuat orang lain tidak tersakiti. Walaupun mungkin yang kita sampaikan merupakan masukan atau merupakan kritikan yang membangun, tapi mereka tidak akan tersakiti. Kesabaran akan membuat orang lain juga mudah menerima keadaan yang lain yang mungkin sedang mengalami kekacauan, ketidakteraturan, kesalahan, ketidaknyamanan dalam hidup, dan lain sebagainya. Nah, saudari dan saudara sekalian, kelembutan hati akan membuat orang lain lebih bertumbuh, lebih berkembang, karena selalu ada kesempatan untuk dimaafkan, untuk membangun diri, walaupun tidak berarti tidak ada ketegasan, tapi ketegasan disampaikan dalam kelembutan dan memberikan ruang orang untuk bertobat, untuk bertumbuh dan berkembang dengan leluasa. Bahkan juga bisa menolong orang lain bangkit dari keterpurukan. Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan. Yang lemah merasa dikuatkan justru oleh kelembutan hati, oleh kesabaran dan ketenangan. Mereka yang sedang kacau atau bermasalah akan merasa terbantu jikalau mereka mendapatkan sikap yang tenang, yang sabar, dan menghadapi kelemah lembutan. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan ancaman, bukan tekanan dan teguran keras yang kurang personal. Nah, saudara dan saudara sekalian, tentu saja kelembutan hati akan membuat situasi hidup bersama lebih tenang dan damai. Itulah saudari dan saudara sekalian, dua sikap penting dalam kehidupan bersama atau dalam bergaul dengan orang lain atau dalam kehidupan bersama dengan orang lain, yaitu sikap hati-hati dan penuh pertimbangan serta lemah lembut, kelemah lembutan hati yang lemah lembut. Demikian saudari dan saudara sekalian, Anda pasti bisa. Selamat untuk mencoba. Sekian dan terima kasih.